Nama saya Wulan Cahyaning Tias, NIM 015. Di sini saya akan merangkum mata kuliah Administrasi Pertanahan. Simak terus ya. Perkenalkan, saya Hardika Satria Samudra dengan NIM 032. Nah, untuk yang pertama itu ada di pengertian administrasi pertanahan. Nah, untuk pengertian administrasi pertanahan yaitu merupakan sistem pengelolaan tanah yang mencakup pengaturan, pemanfaatan, dan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan pemanfaatan tanah. Nah, sistem ini tuh melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi untuk mendukung sebuah pembangunan nasional. Nah, untuk yang kedua itu ada konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Ini tuh sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah. Nah, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Nah, yang berikutnya itu ada komponen administrasi pertahanan. Nah, komponen administrasi pertahanan itu ada 3. Yang pertama itu pendaftaran tanah. Nah, ini tuh adalah kegiatan administratif untuk mencatat hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan minimalkan sengketa tanah. Nah, yang memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, untuk yang berikutnya itu ada sertifikasi. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu ada sertifikat hak milik atau SHM, yang kedua itu ada sertifikat hak guna atau SHGB. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir, itu ada sistem informasi pertanahan. Nah, ini tuh teknologi yang digunakan untuk mengelola data tanah secara digital. Nah, ini tuh bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam administrasi pertanahan, dengan mengintegrasikan data kepemilikan, pemetaan, dan legalisasi tanah. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada di hak atas tanah, yaitu merupakan kewenangan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menguasai dan menggunakan tanah. Diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA 1960 dan dapat diperoleh, digunakan, dialihkan, atau dicabut sesuai peraturan yang berlaku. Nah, untuk hak milik, yaitu hak penuh atas tanah yang tidak terbatas waktu, hanya dimiliki oleh WNI dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk yang selanjutnya ada HGU atau hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah bagi keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Nah, ini tuh diberikan dalam jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang sehingga 25 tahun. Nah, untuk yang HGU, itu adalah hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara dengan jangka waktu tertentu. Nah, untuk hak pakai, ini tuh hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki negara atau pihak lain. Nah, ini tuh berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nah, untuk hak pengelolaan, ini tuh hak mengelola tanah yang dimiliki negara. Yang kelima, peran Badan Pertanahan Nasional atau yang disingkat dengan BPN, yaitu menyelenggarakan mediasi. BPN memfasilitasi penyelesaian sengketa tanpa pengadilan. Yang kedua, verifikasi dokumen tanah, yaitu memeriksa keabsahan sertifikat dan dokumen terkait. Yang ketiga, pengukuran dan pemetaan tanah, yaitu menentukan batas tanah untuk menghindari tumpang tindih. Yang keempat, merekomendasikan penyelesaian sengketa, yaitu memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa. Keenam, reforma agraria dan keadilan akses tanah. Reforma agraria yaitu redistribusi lahan untuk masyarakat tidak bertanah dan legalisasi aset untuk pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan akses tanah dengan menggunakan teknologi yang mengelola data tanah secara digital untuk memungkinkan masyarakat mengakses informasi pertanahan secara online. Oke, selanjutnya yang ketujuh, masalah pertanahan dan sengketa tanah atau perselisihan terkait hak kepemilikan penggunaan atau batas tanah bisa terjadi antara individu, kelompok, perusahaan, atau dengan pemerintah. Sering muncul akibat ketidaksesuaian dokumen, kepemilikan, batas tanah, atau penguasaan tanpa hak. Selanjutnya, penyebab konflik pertanahan. Yang pertama, tumpang tindih sertifikat atau satu sertifikat atas tanah yang sama. Yang kedua, tanah ulayat dan hak adat.